Tapi kalau untuk yang paling laku dan paling perputarannya cepat, untuk bulan-bulan ini tuh pizza sama corn dog alias tokebi frozen, Pak. Halo, selamat pagi sahabat Mako. Hari ini kita berada di Gang 2N Kelurahan Bareng menemukan rumah produksi pizza. Mari yuk kita lihat masuk ke dalam. Permisi, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Pak. Mbak Sandi. Medi dari Kim Obama. Halo sahabat Mako. Ini Mbak Sandi selaku pemilik rumah produksi pizza dan frozen food. Gini Mbak Sandi, saya mau tahu bagaimana Mbak Sandi kok punya ide Sandi Entertainment ini, ceritanya bagaimana? Oh, ini Pak, dulu itu sebetulnya kan produksi kita itu sebetulnya coklat. Tapi karena coklat itu adalah produk yang nggak setiap hari orang beli. Ya, betul. Dan alhamdulillah waktu 2017 itu saya dapat bantuan dari kelurahan waktu itu di SMK 3, sebuah oven sederhana kecil. Dari situ kan saya eksperimen Pak. Lah kok nggak sengaja saya open PO di Facebook waktu itu, alhamdulillah langsung rame Pak. Hingga sekarang ini berlanjut menjadi produk-produk yang lain gitu Pak. Wah, luar biasa ini. Boleh nggak kita melihat proses pembuatan pizza? Oh boleh Pak, monggo, kita terbuka kok orangnya kalau masalah Alhamdulillah, produksi. jadi bisa Tapi lihat. sebelum masuk, lepas sepatu dulu Pak ya. Siap. Oke sahabat Mako, mari kita lihat proses produksi pizza Sandi. Ayo sahabat Mako. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Oh ya Mbak Sandi, kalau boleh bertanya, di sini itu produksi menu apa aja untuk pizzanya? Oh, kalau Sandi Eatery ini Pak, produknya itu sebetulnya berkisar dari 3 produk. Iya. Basicnya itu pizza, corn dog, dan yang sekarang ini ada kebab. Tapi kalau untuk yang paling laku dan paling perputarannya cepat, untuk bulan-bulan ini tuh pizza sama corn dog alias tokebi frozen Pak. Gitu. Terus kalau yang paling favorit di antara produk itu apa Mbak? Kalau di antara konsumen Pak, itu pizza kun sama yang sekarang ini spaghetti nerocos pedas sama pizza pen. Tapi untuk di kalangan pebisnis, kita kan ada B2B Pak. Itu yang paling sering dikulak sama orang-orang untuk sekarang pizza pen frozen sama tokebi premium Pak. Gitu. Kisaran apa namanya? Harganya? Itu? Oh murah sekali Pak. Kalau pizza pen itu kalau beli eceran itu ya cuman di angka 20 ribuan. Tapi kalau untuk kafe Pak, biasanya kan mereka pengambilannya banyak, bisa sampai 100 toples. 100 toples itu 300 pizza, itu jatuhnya cuman 16.500 Pak. Dijualnya biasanya rata-rata itu di angka 27.000 ke atas. Sedangkan kalau untuk corn dog atau tokebi itu kalau eceran 75.000 Pak, isi 10. Berarti itu sesuai dengan ini ya, motonya ya. Oh, iya. Makan enak, tidak selalu mahal. Bener Pak, itu moto kita. Iya Mbak Sandi, saya mau nanya, ini sedang proses apa Mbak Sandi? Oh ini kebetulan hari ini kita produksi pizza pen Pak, pesanan kafe. Ini pizza pen beef kebab moza, salah satu best seller kita. Dari sini diapakan lagi ini nanti di proses? Oh ini kan proses proofing dan penoppingan Pak ya. Proofing itu apa Mbak? Proofing itu adalah menunggu adonan sampai dia mengembang sempurna. Oh, gitu. Oh, jadi harus mengembang ya? Ya, karena pizza itu kan bentuknya bulat, terus pinggirannya ada yang agak menebal. Itu yang kita menunggu waktu agar dia itu cantik
Kenapa kok harus proofing? Pizza itu kan pinggirannya ada yang lebih tebal daripada tengah. Lah itu kita harus proofingnya itu waktunya yang harus sempurna agar nanti waktu dia matang, pizzanya itu bentuknya cantik dan menarik untuk dijual lagi oleh kafe-kafe. Gitu Pak. Habis dari sini prosesnya selanjutnya kemana? Habis hari ini kan menunggu 12 loyang Pak ya. Habis 12 loyang langsung kita oven. Gitu. Setelah di oven matang Pak, itu kita packing satu persatu. Sebelum di packing itu di topping mozzarella Pak. Jadi pizza yang kita frozen yang memang dikulak oleh kafe-kafe itu sebetulnya pizza yang sudah matang. Tinggal menghangatkan aja, siap saji. Gitu Pak jadinya. Itu apakah nanti habis di itu cuma tinggalnya langsung kita konsumsi makan? Bisa kita lihat proses selanjutnya Mbak? Oh bisa Pak, monggo silakan. Nah, ini Pak tempat penyimpanan produk jadi kita yang siap dijual. Rapi ya Mbak ya. Ini kenapa kok bisa sampai rapi? Mungkin ada tujuan tertentu di sini? Oh gini Pak, karena kan pizza ini ada 5 varian Pak ya. Harus kita tata seperti ini agar admin saya, pegawai saya mengetahui stok yang ready setiap hari. Gitu. Agar orang yang mau kulak itu tahu Mbak hari ini ready-nya apa gitu. Langsung Pak tahu anak-anak, oh ya Mbak pizzanya yang ready ini, kondok yang ready ini gitu. Jadi bisa tinggal ngambil aja ya? Iya Pak, bener Pak, gitu. Terus kalau yang kresek-kresek seperti ini adalah sudah pesanan yang siap untuk diambil orang-orang yang pesan. Sedangkan untuk yang belum dikresekin, ini adalah itu produk ready stock siap jual, seperti itu. Begini Mbak Sandi, setahu saya kan pizza itu kan produk untuk dimakan kan harus hangat. Ini dengan alasan apa kok dimasukkan ke ini? Kenapa kok pizzanya jadi frozen? Ini Pak, karena waktu itu corona Pak ya. Sebetulnya kan kita jualan pizzanya itu matang siap saji. Karena corona sebetulnya sempat collab Pak. Gerai kita sempat tutup karena memang waktu itu sepi ya. Tapi saya punya ide pizzanya ini kita bikin frozen dan kita kemas secantik seperti ini Pak. Nah, namanya pizza express. Kenapa harus di frozen? Agar dia tahan lama. Ketahanan pizza ini karena matang dan di frozen beku, dia tahan sampai 4-6 bulan Pak. Dan nanti menghangatkannya pun itu simple, cuma cukup dihangatkan di teflon atau microwave atau oven sudah bisa semua. Ini kan produk siap jual langsung gitu Pak ya, reseller. Jadi dari kulak dari kita bisa langsung dijual gini aja frozen ke konsumen. Jadi konsumen tinggal nganggetin aja ya? Bener Pak. Tapi selain ini kita kan sekarang ini maklon Pak ya, produsen untuk rekan bisnis yang lain. Kalau untuk orang-orang yang kulak, kafe, resto, gerai seperti itu ada produk-produk yang tanpa merek Pak. Monggo bisa ke freezer yang sebelah. Nah, ini Pak, contoh produk yang dikulak kafe-kafe, resto-resto dan gerai. Iya, ini namanya Tokebi Premium Pak, seperti ini. Itu murah sekali Pak, profitnya tinggi. Kenapa profitnya tinggi? Satu pak seperti ini 80.000 ada 10. Kalau yang sosis moza 75 Pak. Jadi harga satuannya kan cuma 7.500. Itu kita jual matangnya kalau yang di gerai-gerai pinggir jalan seperti itu rata-rata 12.000 ke atas Pak. Loh, profit kotornya udah tinggi Pak ya, 4.500 sampai 5.500. Terus ini juga ada yang pizza toples Pak. Nah, karena kemasannya toples. Toples ya, betul. Satu toples ini isi 3. Ini biasanya yang dikulak kafe-kafe Pak. Satu gini Pak, kalau beli satu pun boleh, cuman 57.000 Pak. Harganya nggak sampai 20.000. Tapi kalau beli banyak, sekali pengambilan cash keras 100 toples, 300 pizza, itu jatuhnya murah Pak. Cuman 15.500 Pak. Kalau di kafe begini ya? Iya, satu pizzanya itu nanti jatuhnya 15.000 dibagi 3 berarti. 57 dibagi 3. Itu jatuhnya kan nggak sampai 20. Dijual matang di luar 27.000 ke atas gitu Pak. Toppingnya jelas Pak kalau toples kayak gini. Jadi mozanya benar-benar kelihatan melimpah seperti itu. Jadi orang pun mau kulak nggak ragu untuk produk kita. Wah, berarti lumayan ya penghasilannya Mbak Sandi ya. Kalau boleh tahu 1 bulan kira-kira berapa itu? Wah, itu rahasia perusahaan Pak. Tapi kalau sampean mau tanya detailnya kulaknya ini, katalognya ini, produknya apa aja, ayo kita keluar aja Pak. Soalnya di sini tempatnya sempit. Kita tutup yuk Pak. Oke, sahabat Mako, kita sudah di area
makan-makan bersama Mbak Sandi dan aneka produknya. Mari di sini kita icipi dan mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang produksi Sandi. Mbak Sandi, ini kan banyak produk, bisa dijelaskan nih produk apa saja ini di sini? Ini anak pertama saya, alias produk pertama saya dulu yang ini akarnya Sandy Eatery adalah Pizzakun. Pizzakun ini insya Allah masih satu-satunya di Kota Malang Pak ya untuk saat ini yang bertahan. Karena ini produk pertama kita, terus kita packagingnya juga unik Pak kayak gini. Ini adalah box sharing, ya kan? Seperti ini. Kalau ke rumah saudara, jenguk orang sakit atau mau kasih oleh-oleh, kalau martabak sama terang bulan itu kan udah biasa. Biasa ya, betul. Kalau dikasih Pizzakun kayak gini kan lucu gitu loh. Dari Pizzakun ini terus saya mengkreasikan jadi Pizzakun tart. Ini pesanan salah satu pelanggan saya hari ini, salah satunya Pizzakun tart ini. Lah untuk yang hari-hari yang best seller kita sekarang adalah pizza pen, terus yang dikula orang-orang ini corn dog ini Pak salah satunya. Monggo Pak, kalau mau ngicipin pizza pennya mumpung masih hangat, bisa diicipin dulu, barangkali berminat jadi rekan bisnis kami. Wah, luar biasa ini kayaknya. Lihat dan baunya aja sudah enak ini, apalagi dimakan ini. Sudah 6 tahun Pak, sudah produksi sejak 2017. Wah. Bismillah. Enak. Adonannya ini kelihatan lunak, empuk. Terus rasanya manis-manis pedas ya. Kalau manisnya itu dari mayo Pak. Kalau nggak suka mayones kita bisa skip. Kalau pedasnya kita alhamdulillah sebetulnya tidak pedas, tapi itu dari aroma herbsnya Italian Pak. Karena kita kan pakai oregano, ada basilnya juga. Jadi meskipun buatan Sandy Eatery ini lokal, tapi dia tetap pakai pakemnya herbsnya Italian. Jadi nggak cuman saus tomat sama mayo tok gitu, enggak. Kita masih pakai saus tomatnya yang asli, terus herbsnya itu juga lengkap seperti itu Pak. Jadi kalau habis keluar dari oven aromanya ya wangi seperti pizza pada umumnya. Jadi value-nya pizza dari Sandy Eatery ini meskipun harganya murah tapi kualitasnya premium punya, seperti itu. Oke Mbak Sandi, saya mau nanya ini, dari antara produk ini yang di lain itu tadi ini ya, yang tidak ada di lain ya? Kalau yang tidak ada di mana-mana, ciri khasnya produk kita Pizzakun. Saya tagline-nya pizza karya arek Malang. Itu ini Pak. Jadi kita bungkus seperti ini biar kece, untuk ditenteng kemana-mana dia itu cantik dan menarik seperti itu. Tapi kalau untuk memang sekarang kan kita ini maklon Pak ya. Yang perputarannya cepat untuk saat ini memang pizza pen sama corn dog Pak. Kenapa? Karena dia bisa di resell, bisa frozen. Sedangkan untuk Pizzakun tidak bisa. Gitu. Jadi Pizzakun memang tidak bisa di resell, hanya dijual belikan di Sandy Eatery dengan merek Sandy Eatery seperti itu. Tapi kalau untuk pizza pen dan corn dog, dia tanpa merek kita tidak masalah Pak. Dijual di kafe, di gerai, di resto pun fleksibel penjualannya dan harga jualnya pun juga terserah reseller kami seperti itu. Oke Mbak, kan dari usaha ini kan berapa? Selama 6 tahun ya? Kalau 6 tahun. Kita boleh tahu itu suka dukanya apa selama usaha ini dibuka? Suka dukanya Pak ya, sebetulnya kalau disebut duka juga enggak. Ini mungkin ya perjalanan dari Gusti Allah Pak ya. Dari awal saya itu nggak nyangka kalau punya produksi atau bisa punya usaha seperti ini. Karena kan awal-awal saya hanya coba-coba ya, pre-order PO itu Pizzakun Pak. Kan karena Pizzakun ini sempat booming, waktu itu setiap hari saya produksi sendiri, dibantu suami, kirim-kirim juga suami. Seperti itu kok alhamdulillah jalan. Akhirnya dari situ setelah 3 bulan saya jualan Pizzakun, berani ngambil karyawan 1. Terus kok tetap jalan, akhirnya bisa punya karyawan 2 seperti itu. Kendalanya waktu di pandemi Pak kemarin corona, itu benar-benar omset itu jatuh Pak, sampai karyawan saya itu saya liburkan semua. Tapi kan kita nggak bisa Pak kalau menyerah seperti itu. Akhirnya pizza yang matang ini dulu kan juga dijual matang, kita rubah konsepnya jadi frozen seperti ini Pak. Nah jadi seperti ini. Alhamdulillah setelah kita kemas secara baik, terus desainnya juga bagus, akhirnya pizza kita
jalan lagi dan sampai sekarang malah semakin lancar. Sebelum corona sama sekarang malah lebih lancar lebih yang lancar sekarang, ya, Pak. lebih laris. Ya, lebih laris ketika sudah kita konsep seperti ini. Gitu. Terus kira-kira kalau penghasilan secara total 1 bulannya berapa, Mbak? Kalau sekarang, Pak, ya kalau dilihat ekonomi sekarang sebetulnya nggak bisa saklek 1 bulan berapa itu enggak, masih naik turun, Pak. Kadang di angka 30, kadang ya bisa 40, enggak mesti, Pak. Itu omset kotor gitu, seperti itu. Kalau untuk profitnya rahasia. Oh iya di mana-mana memang rahasia. Kalau omsetnya segitulah, Pak. Oke, Mbak Sandi, mungkin ada pesan-pesan untuk Sobat Mako, silakan. Kalau yang mau saya sampaikan itu untuk usaha, saya sendiri juga masih belajar ya teman-teman. Cuman kalau dari pengalaman saya 6 tahun ini, modal itu bukan utama kok. Yang penting itu istiqomah, dan bila ada halangan, ada kerikil-kerikil waktu kita buka usaha itu udah biasa. Yang penting kita itu selalu memikirkan solusinya. Dan kalau kita udah mikir solusinya, kita eksekusi, dan kalau bisa produk itu juga ada value dari yang produk-produk yang lain, harus punya nilai jual lebih. Kenapa? Karena kalau memang produk pizza seperti ini tuh biasa di pasaran itu ada, tapi value dari produk kita itu apa? Mungkin dia lebih premium, mungkin dia lebih murah, atau mungkin dia lebih cantik. Itu bisa jadi value produk-produk kalian. Atau misalnya kalian nggak bisa produksi makanan, nggak harus bikin sendiri kok, bisa kulak seperti itu, atau bisa resell. Karena kalau kita nggak eksekusi apapun itu juga nggak bisa segera buka-buka usaha gitu. Seperti ini kan, kami solusinya gitu, butuh maklon untuk usaha F&B-mu, kami solusinya. Jadi untuk teman-teman yang mau usaha tapi nggak bisa produksi, nggak bisa bikin masakan, kita bisa bikinkan untuk branding kalian, seperti itu. Wah, luar biasa masukannya. Oke, Mbak Sandi, terima kasih atas sambutannya dan suguhannya luar biasa, enak sekali. Mudah-mudahan kedepannya lancar dan lebih sukses. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak Medi. Sama-sama. Terima kasih Sobat Mako udah berkunjung. Oke, Sahabat Mako, demikian obrolan dengan Mbak Sandi selaku pemilik produsen pizza. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi untuk Sahabat Mako. Saya Medi dari Game Obama pamit. Semoga bermanfaat.